Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Mirah Karina dengan NIM 21083000119 dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang print server pada tugas praktikum 7 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen jaringan dasar. Print server. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama ada pengertian print server, yang kedua fungsi print server, yang ketiga ada jenis-jenis print server, yang keempat cara kerja print server, yang kelima implementasi print server, yang keenam cara melakukan sharing printer, dan yang ketujuh cara setting print server. Topik pertama yaitu pengertian print server. Print server adalah sebuah workstation komputer yang juga bisa berupa perangkat wireless. Print server ini dijadikan pusat untuk mengatur seluruh printer yang terhubung melalui jaringan. Bisa dibilang cara akses printer ini lebih mudah menggunakan handphone atau bisa juga menggunakan komputer manapun. Penggunaannya pun juga bisa dilakukan meski tidak ada komputer yang berbasis sebagai server. Selain itu, ia juga didesain untuk berbagi USB dengan semua jaringan atau bisa dibilang print LAN. Bisa dikatakan print server digunakan untuk mengakses printer atau bahkan scanner. Print server ini biasanya digunakan di kantor dengan tujuan agar pegawai kantor bisa mencetak menggunakan satu printer untuk mencetak dokumen. Dengan adanya ini, pegawai tidak perlu lagi memindahkan data ke komputer lain sebab data bisa dicetak langsung dari komputer masing-masing. Cara ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai kantor sekaligus juga menghemat anggaran. Print server dapat berupa yang pertama, komputer yang menghubung dengan satu printer atau lebih yang di-share. Yang kedua, komputer yang mengimplementasikan LAN printer Diamond Protocol atau Microsoft Network Printing Protocol. Yang ketiga, perangkat dedicate yang terhubung dengan printer di dalam suatu LAN port fisik atau USB serial atau print parallel port. Topik yang kedua, fungsi print server. Print server berfungsi melayani permintaan PC client. Print server berfungsi digunakan bersama dalam satu jaringan. Print server ini menyediakan resource untuk digunakan bersama dalam satu jaringan. Ia juga bertanggung jawab mengatur lalu lintas data dan ia juga mampu mengatur hak atas akses level dalam jaringan. Print server ini mendukung perangkat USB lainnya seperti scanner, external hard drive, flash drive, memory card reader, USB webcam, USB speaker, dan masih banyak lagi. Ia juga dapat disambungkan dengan 4 device USB secara bersamaan dengan menggunakan tambahan USB hub. Perlu diketahui bahwa printer server harus berupa komputer dengan spesifikasi tinggi juga mumpuni dengan network protokol yaitu Proprietary Visual USB Protocol atau TCP/IP, Network Operating System Support yaitu Windows 2000 XP Vista 7 dengan power listrik yaitu 5 VDC2A, dan printer server ini memiliki ukuran sebesar 2,2 x 2,0 x 0,9 in atau berdimensi 56 x 52 x 23 mm. Topik yang ketiga yaitu jenis-jenis print server. Yang pertama ada TP-Link TL PS310U. Dibekali dengan buah-buah port, utama RJ45 sebagai port LAN untuk dihubungkan menuju wireless router dan USB 2.0 untuk dihubungkan ke kabel data dari printer multifungsi user. Yang perlu diketahui user lakukan adalah memasang port ini pada tempatnya apabila user ingin mengaplikasikan aktivitas printer sharing. TLPS310U memang hanya memiliki jumlah
port yang sangat terbatas dengan hanya menyematkan satu buah di dalamnya. Namun, jika memang user ingin berbagi perangkat yang variatif, maka user bisa menggunakan port USB hub sebagai pendukung. Masalah daya konsumsi untuk penggunaan USB hub tak perlu khawatir, karena TLPS 310U telah memiliki power adapter yang akan siap menghandle kebutuhan daya dari USB hub user. Secara sistematika, pengaplikasian TLPS 310U seperti ini mungkin terkesan rumit dan memusingkan bagi user. Namun apabila dibandingkan dengan router-router kelas mahal dengan harga berkali-kali lipat yang memang menawarkan instalasi lebih mudah, serumit apapun instalasi dari TLPS 310U tak akan sia-sia apabila ia menghemat kantong user. Hanya saja sayangnya TLPS 310U ini untuk sementara hanya baru mendukung sistem operasi Windows 7. Berikut adalah spesifikasi untuk TP-Link TLPS 310U. Yang kedua ada D-Link DPR 1061. Berikut adalah spesifikasi untuk D-Link DPR 1061. Dengan operating temperature 50 derajat Celcius, dengan berikut adalah US support-nya, dan memiliki beberapa port wireless USB 2.0, LED indicator, dan dimensions-nya. Yang ketiga ada TP-Link TLPS 110P. Berikut adalah spesifikasi dari TP-Link TLPS 110P. Yang memiliki power consumption 3,3 V, operating temperature-nya 50 derajat Celcius, dan berikut US operasi sistem yang support dan memiliki beberapa port yaitu Ethernet dan LED indicator dan berdimensi berikut. Yang keempat ada TP-Link TLWPS 510U. Berikut adalah spesifikasi dari TP-Link TLWPS 510U yang memiliki power consumption-nya 3 V dan operating temperature-nya 50 derajat Celcius dengan operasi sistem support-nya sebagai berikut dan memiliki beberapa port wireless dan USB 2.0. Dan berikut adalah dimensi dari TP-Link TLWPS 510U. Lalu yang kelima ada TP-Link TLPS 110U. Berikut adalah spesifikasi dari TP-Link TLPS 110U yang memiliki power consumption 5V dengan operating temperature 50 derajat Celcius dan operasi sistem supportnya sebagai berikut dan memiliki port USB 2.0 dan Ethernet. Yang berikut adalah dimensions dari TP-Link TLPS 110U. Topik pembahasan yang keempat adalah cara kerja print server. Untuk cara kerjanya sendiri, satu PC dijadikan sebagai pemegang print server untuk semua klien dan dapat mengakses printer melalui satu PC tersebut dalam satu jaringan. PC yang digunakan sebagai server seharusnya diinstal driver lebih dahulu dari printer yang digunakan. Setelah itu, PC akan disaring printer melalui servernya. Jika sudah, klien akan mengatur IP dan menyesuaikan dengan IP yang dimiliki server. Hal ini dilakukan agar komputer klien bisa dapat mengakses printer yang sama. Sebab semua PC dalam satu ruangan hanya membutuhkan satu printer untuk mencetak. Dengan begitu, kenyamanan kerja akan lebih dapat ditingkatkan. Metode ini sangat menghemat biaya karena setiap PC tidak perlu menggunakan printer pribadi. Cukup sharing dari printer server, maka setiap PC bisa mengakses printer tersebut. Dengan demikian, kenyamanan dalam bekerja lebih bisa ditingkatkan tanpa perlu banyak printer dan setiap orang bisa mengakses ke satu printer. Dengan printer server, pekerjaan bisa menjadi lebih mudah karena printer server juga menyediakan satu auto sensing 10/100 BSD port. Cara melakukan setup juga cukup mudah dengan hanya setting beberapa bagian saja pada komputer server, juga pada komputer klien. Topik pembahasan yang kelima yaitu implementasi print server. Implementasi print server biasanya digunakan pada tempat kerja kantor ataupun tempat kerja lainnya yang membutuhkan banyak print. Karena print ini digunakan sebagai media alat cetak, berbagi laporan penting yang dibutuhkan bagi para pekerja kantor.
Tetapi dengan mengimplementasikan print server, mereka bisa langsung mencetak laporan tersebut dari komputer masing-masing. Tentunya dengan adanya print server ini bisa membuat pekerjaan lebih efektif, efisien, dan para pekerja pun nyaman karena tidak harus berlari-lari saat ingin print laporan. Keuntungan menggunakan print server juga bisa lebih hemat karena jika membeli terlalu banyak print akan makan anggaran dan lebih mahal juga. Untuk penggunaan print secara bersama juga bisa dengan cara sharing printer yang tetap mendukung produktivitas dalam bekerja. Sharing printer ini memanfaatkan jaringan komputer lokal atau LAN dengan sharing printer di mana satu unit printer dapat dimanfaatkan secara bersama dapat menghemat anggaran pengadaan, biaya operasional untuk sumber daya listrik, serta pemeliharaan. Pastikan semua komputer sudah saling terhubung dengan kabelan atau jaringan. Komputer yang men-sharing printer adalah komputer yang terkoneksi secara langsung ke printer tersebut. Kita juga bisa menggunakan perangkat yang bernama print server. Memilih print server sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah jenis soket koneksi yang ada pada printer, apakah menggunakan soket koneksi printer lama, yaitu LPT1, atau soket koneksi USB. Yang kedua, jenis koneksi ke jaringan LAN yang akan digunakan apakah menggunakan kabel atau wireless. Yang ketiga, kompatibilitas dukung perangkat network print server terhadap jenis printer yang akan digunakan atau dapat diketahui dari daftar komputer yang disediakan produsen. Topik pembahasan yang kelima yaitu cara melakukan sharing printer. Langkah yang pertama untuk melakukan sharing folder, sharing printer kita harus klik kanan pada menu set as default printer pada printer yang ingin dilakukan sharing folder. Selanjutnya, pilih printer yang sudah dijadikan default dan klik kanan lalu pilih printer properties. Langkah yang kedua yaitu apabila sudah muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini, pada menu general tersebut terdapat text box untuk mengubah nama printer. Kemudian pada menu sharing, kita lakukan centang checkbox dengan tulisan share this printer. Berikutnya pada menu tab ports, kita harus menyesuaikan port yang dipakai pada komputer yang sudah terinstall pada printer tersebut. Apabila sudah selesai, klik OK untuk melanjutkan proses berikutnya. Langkah yang kelima yaitu menyambungkan printer dari komputer klien. Yang pertama, buka run dengan cara klik Windows plus R, lalu masukkan alamat IP address. Klik OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Connect printer. Selanjutnya, setelah membuka IP address komputer yang share printer, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Untuk menjawabkan, bisa langsung klik kanan pada printer, kemudian connect, dan selesai. Selanjutnya, komputer sudah bisa mencetak dokumen walaupun tidak berada pada komputer yang terpasang printer. Topik pembahasan yang ketujuh yaitu cara setting print server. Cara yang pertama yaitu mengakses halaman web, sambungkan router dengan komputer, dan akses 192.168.1.1 atau sesuai router melalui web browser seperti Mozilla atau Google Chrome. Langkah yang kedua, masukkan username dan password secara default, biasanya admin dan passwordnya juga admin. Langkah yang ketiga yaitu pada menu yang tersedia, pilih print server, pilih enable, lalu tekan apply. Langkah yang keempat yaitu di sini settingan router untuk printer server telah selesai. Lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Lalu pastikan bahwa semua komputer telah terinstall printer driver dari printer yang ingin digunakan. Silakan cari di Google atau CD install driver yang tersedia pada paket penjualan printer. Hubungkan juga USB printer dengan router. Jika sudah siap, ikuti langkah selanjutnya. Langkah yang keenam, pada komputer, silakan tekan menu Start, lalu pilih Printer and Fax, atau pada Windows 10 bisa tekan Start dan carikan Printer and Scanners. Lalu klik tambahkan printer atau add a printer, lalu tekan Next. Kemudian, langkah yang ke-8, pilih Local Printer attached to this computer dan centang automatically detect and install my plug and play printer.
Langkah yang 9, pilih create a new port, dan pada type of port, pilih standar TCP/IP port dan tekan next. Kembali pilih next dan lalu kembali pilih next, dan bagian terakhir yang paling penting, ketik gateway router nirkabel yang Anda gunakan. Secara default yaitu sama seperti saat login ke admin tadi, yaitu 192.168.1.1. Pada port name isikan IP tersebut. Lanjut dengan memilih produsen printer dan model yang tersedia dan install. Di sini seharusnya printer sudah bisa diakses oleh komputer tersebut. Berikut adalah daftar pustaka dari semua materi yang sudah saya bacakan. Terus sekian dari saya untuk penjelasan dari print server. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.